Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitidani Rafikasari, dosen Statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan pengujian normalitas data. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video pendahuluan statistika, populasi merupakan keseluruhan objek maupun subjek pada suatu wilayah tertentu yang meliputi seluruh karakteristik yang dimilikinya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menentukan sampel atau yang disebut dengan teknik sampling. Dalam teknik sampling ada dua metode. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling digunakan apabila seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah pengambilan sampel apabila tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Beberapa teknik probability sampling yang akan saya jelaskan antara lain yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, dan yang ketiga adalah cluster sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling, yang pertama adalah sampling sistematis atau systematic sampling, yang kedua adalah quota sampling, yang ketiga incidental sampling, yang keempat purposive sampling, yang kelima snowball sampling, dan yang keenam adalah sampling jenuh. Probability sampling yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling merupakan pengambilan sampel secara acak dengan cara yang sederhana. Misalkan seperti dalam pengambilan undian, kocokan arisan, dan lain-lain. Atau misalkan seperti pada gambar berikut, di sini ada beberapa orang yang akan dijadikan sebagai sampel. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling bisa dengan membuat lot yang diberi nama dari semua anggota populasi. Untuk selanjutnya dari nama-nama tersebut diambil beberapa untuk dijadikan sampel. Nah, nama-nama yang keluar pada lot yang terambil itu adalah sampel yang terpilih. Probability sampling yang kedua adalah stratified random sampling. Stratified random sampling adalah pengambilan sampel acak dari populasi yang berdasarkan tingkatan atau strata tertentu. Misalkan pada contoh berikut ada 20 orang individu sebagai populasi, di mana pada populasi ini memuat 40% individu dengan pendidikan tertinggi adalah pascasarjana, kemudian 30% dengan pendidikan tertinggi adalah sarjana, kemudian 30% berikutnya adalah dengan pendidikan tertinggi SMA atau sederajat. Dari masing-masing individu berdasarkan tingkatan pendidikan tersebut diambil sampel. Misalkan 4 orang untuk yang pendidikan tertingginya pascasarjana, kemudian 3 orang sarjana, dan 3 orang yang lulusan SMA atau sederajat. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 10 individu atau 10 orang sebagai sampel. Probability sampling yang berikutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling adalah pengambilan sampel dari populasi yang cakupan wilayahnya luas dan dapat dikelompokkan ke dalam klaster-klaster tertentu. Misalkan sebagai contoh pada gambar berikut ada sekelompok populasi di mana dalam populasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 8 klaster yang berbeda. Dari 8 klaster yang berbeda, berikutnya diambil sampel sebanyak 3 klaster. Nah, individu yang terpilih adalah individu yang berada pada 3 klaster terpilih tersebut. Teknik pengambilan sampel berikutnya yakni non-probability sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis adalah pengambilan sampel berdasarkan urutan-urutan yang telah ditentukan. Misalkan sampel dengan kelipatan 3, nomor urut ganjil, genap, dan lain-lain.
Seperti pada contoh berikut, pengambilan sampel dilakukan dengan yang pertama adalah menentukan sampel pertama. Sampel pertama ditentukan sebagai sampel dengan nomor urut yang kelima. Sampel berikutnya diambil berdasarkan nomor urut keempat setelah sampel sebelumnya. Jadi, sampel yang pertama adalah nomor urut 5, selanjutnya sampel yang kedua adalah nomor urut 9, kemudian 13, dan seterusnya. Non-probability sampling yang berikutnya yakni snowball sampling. Snowball sampling adalah pengambilan sampel yang awalnya sedikit, lama-lama semakin besar atau semakin banyak. Sesuai dengan namanya snowball, yakni yang berarti adalah bola salju, di mana bola salju awalnya kecil, semakin lama semakin besar. Snowball sampling biasanya digunakan untuk pengambilan sampel yang sulit untuk diperoleh, atau informasi-informasi yang sulit untuk didapatkan. Contohnya, misalkan informasi tentang terorisme. Kita tahu bahwa terorisme tidak banyak diketahui oleh orang. Misalkan kita awalnya memiliki satu orang informan saja sebagai sampelnya. Berikutnya, dari informan ini ada informasi baru bahwa ada 2 orang lainnya yang ternyata mengetahui tentang kasus terorisme. Nah, dari 2 orang yang diinfokan tadi, misalkan masing-masing memiliki 3 informan baru. Nah, kemudian 3 informan baru itu memiliki informan-informan yang lainnya. Sehingga yang awalnya kita hanya memiliki 1 orang informan saja, menjadi memiliki banyak informan yang lainnya. Non-probability sampling yang berikutnya adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah pengambilan sampel yang telah dibatasi oleh kuota tertentu. Misalkan telah ditetapkan penelitian dengan menggunakan 100 orang sampel. Yang berikutnya ada incidental sampling, yakni pengambilan sampel karena faktor kebetulan bertemu dengan objek atau subjek yang sesuai dengan penelitian yang diinginkan. Misalkan meneliti tentang kepuasan nasabah bank tertentu, kita bisa mengambil sampel dengan memberikan kuesioner atau pertanyaan kepada nasabah yang kita temui pada saat melakukan penelitian. Non-probability sampling yang berikutnya adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Non-probability sampling yang selanjutnya yakni sampling jenuh. Sampling jenuh adalah pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi. Selanjutnya, sahabat data akan saya jelaskan mengenai pengujian normalitas data. Pengujian normalitas data ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan statistik lanjutan yang akan kita gunakan. Yakni apabila data yang kita memiliki berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan metode parametrik. Sebaliknya, apabila data yang kita miliki tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan yang non-parametrik. Pengujian normalitas data yang saya jelaskan kali ini menggunakan statistik uji chi-square atau chi-square. Langkah pertama adalah membagi data menjadi 6 kelompok sesuai pada kurva normal baku. Dengan luasan-luasan yang pertama adalah 2,27% dari keseluruhan data. Luas pada kelompok kedua atau pada interval kedua adalah 13,59%. Sedangkan pada kelompok ketiga adalah 34,13%. Luas pada kelompok keempat akan sama dengan luas pada kelompok ketiga. Luas atau total data pada kelompok kelima sama dengan pada kelompok kedua. Dan luas data pada kelompok keenam akan sama dengan data pada kelompok yang pertama. Hal ini dikarenakan kurva normal merupakan kurva yang memiliki bentuk simetris, sehingga sisi kanan akan sama dengan sisi kiri. Berikut adalah data yang sudah saya kelompokkan ke dalam 6 interval kelas, dengan FO adalah frekuensi observasi atau frekuensi pada data tersebut, sedangkan FH adalah frekuensi harapan atau frekuensi yang diharapkan, yang dihitung dengan luasan pada daerah yang saya sebutkan tadi dikalikan dengan total datanya. Contohnya pada interval pertama luasannya adalah 2,27%, sehingga nilai tersebut atau luas tersebut kita kalikan dengan 100 diperoleh hasil 2,27 atau saya bulatkan menjadi 2. Pada kelas yang kedua
luasannya adalah 13,59%, dikalikan dengan 100 diperoleh hasil 13,59 atau dibulatkan menjadi 14. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk kelompok kelas yang ketiga sampai yang keenam. Selanjutnya kita hitung selisih frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang telah dikuadratkan. Kemudian selisih yang sudah dikuadratkan kita bagi dengan frekuensi harapan. Dan kita hitung masing-masing nilai dari kelas yang pertama sampai kelas yang keenam untuk memperoleh nilai C kuadrat atau C square hitung. Untuk hipotesis yang kita gunakan, H0-nya adalah data berdistribusi normal, sedangkan H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Nilai C square hitung yang telah kita peroleh selanjutnya kita bandingkan dengan C square tabel. Misalkan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05, kita peroleh nilai C square tabel yakni 11,07. Selanjutnya kita bandingkan C square hitung dengan C square tabel. Ternyata diperoleh hasil bahwa C square hitung lebih besar dari C square tabel. Hal ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa H0 ditolak atau data tidak berdistribusi normal. Demikian tadi penjelasan mengenai populasi, sampel, teknik sampling, dan pengujian normalitas data. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.